Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. اللهم افتح لنا كل خير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin lil Imam Az-Zahid An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita sudah sampai pada bab yang ke-291. Faqala al-muallif rahimahullah, bab tahrimi, diharamkannya al-khalwah, berduaan bil ajnabiyah, dengan wanita ajnabi. Khalwah definisinya adalah berduaan di tempat yang sepi dengan wanita ajnabi. Itulah yang diharamkan. Waalaikumsalam. Maka kalau berduaan tetapi di tempat yang ramai, ini bukan khalwat yang diharamkan. Atau dia berduaan atau dia di tempat yang sepi tetapi tidak berdua tapi bertiga, nah, ini bukan khalwat yang diharamkan. Misalnya saya panggil 2 orang santriwati ya, untuk setoran hafalan, nah, ini bukan khalwat karena 3 orang meskipun tempatnya sepi, misalnya dalam kelas dikunci, ya, ini nggak ada masalah. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, wa idza, dan apabila sa'altumuhunna, kalian meminta kepada mereka, yaitu istri-istri Nabi, mata'an, satu perbekalan, fasaluhunna, maka mintalah kepada mereka, min wara'i hijabin, dari balik hijab atau dari balik tirai. Hadis diriwayatkan oleh surat Al-Ahzab ayat 53. Inilah yang disebut dengan ayatul hijab. Dan ini berlakunya untuk istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita masuk kepada istri-istri Nabi sementara antara kita dengan istri Nabi tidak ada tirai penghalang, enggak boleh. Tapi kalau untuk selain istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperbolehkan kita bertamu kemudian dalam satu ruangan antara kita dengan si wanita pemilik rumah tadi tidak terhalang dengan tirai. Maka ini untuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 1628, wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum ay ijtanibu, jauhilah, waddukhula, masuk, ala nisa, kepada para wanita. Faqala, maka berkata rajulun, seorang laki-laki, minal ansar, dari kalangan ansar, afaraita, apa pendapat anda wahai Nabi, alhamwa, dengan alhamwu. Alhamwu dijelaskan di bawah, yaitu kerabatnya suami. Qala, beliau mengatakan alhamwu, kerabatnya suami itu adalah al-mautu, kematian. Hadis muttafaqun alaih. Alhamwu itu adalah qaribuz zauj, kerabatnya suami, ka akhihi, seperti saudaranya, berarti saudara ipar. Wa bni akhihi, dan anaknya saudaranya suami. Wa bni ammih, dan anaknya pamannya suami atau sepupunya suami, yaitu semuanya adalah alhamwu. Hadis ini menunjukkan dilarangnya seorang laki-laki masuk kepada rumah seorang perempuan, masuk ke tempatnya seorang perempuan. Kenapa? Karena kalau ada laki-laki masuk kepada perempuan, maka setan pasti akan sangat ingin untuk mengganggu keduanya. Si laki-laki dibisiki tentang perempuan tadi, si perempuan juga dibisiki tentang laki-laki tadi. Akhirnya kalau semuanya terkena bisikan setan, akan bisa terjadi perzinaan. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Mirip dengan ini adalah dilarangnya seorang laki-laki bicara kepada seorang wanita yang sudah punya suami kecuali dengan izin dari suaminya. Saya tampilkan hadisnya. An tukallam, Naha, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tukallam, bahwasanya diajak bicara an-nisa'u, para wanita,
illa bi idzni azwajihin, kecuali dengan izin dari suami-suami mereka. Hadis riwayat Tabarani. Nah, maka perempuan yang sudah punya istri, kita sebagai laki-laki jangan berhubungan dengan dia, jangan ngomong sama dia kecuali mendapat izin dari suaminya. Termasuk dengan WA, sama saja ya. Tukalam, bicara, ini tidak harus bicara dengan lisan, bicara dengan tulisan atau lewat WA, sama saja, termasuk seperti itu. Ini hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Kemudian yang dimaksud di sini, kerabat suami itu adalah kematian. Maksudnya kerabat suami itu kalau masuk kepada seorang perempuan itu lebih bahaya sebagaimana bahayanya kematian. Jadi disebut kematian itu karena apa? Saking dahsyatnya bahayanya. Kok bisa seorang kerabatnya suami lebih bahaya daripada orang lain? Karena gini, kalau misalnya ada tetangga saya masuk rumah saya, padahal saya pergi, yang ada cuma istri saya, apa kata orang? Pasti curiga kan? Loh, ngapain ini masuk ke rumah tetangganya padahal suaminya nggak ada? Pasti curiga. Sehingga dua orang ini akan melakukan suatu perselingkuhan susah karena banyak yang curiga. Tapi kalau yang masuk ke rumah saya tadi adik saya sendiri, maka orang nggak banyak curiga. Oh ya biasalah, itu kan adiknya suaminya. Sehingga pas dia masuk rumah saya, nggak ada orang curiga sama sekali terhadap dia. Nah, maka ketika tidak ada orang curiga, malah itu bahaya. Karena mereka berdua bisa melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Karena merasa aman, tidak ada yang curiga. Tapi kalau yang melakukan adalah orang lain, itu pasti mencurigakan kepada orang-orang yang melihatnya. Itu makna al-mautu, ya, kematian maksudnya lebih bahaya. 1629 wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakhluwanna, janganlah betul-betul berkhalwat ahadukum, salah satu kalian, bimra'atin, dengan wanita, maksudnya wanita ajnabi, illa, kecuali ma'adhi mahramin, bersama mahram, yaitu mahram bagi si perempuan tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan haramnya melakukan khalwat, dan khalwat adalah tadi berduaan dengan seorang perempuan di tempat yang sepi. Maka kalau tidak berdua namanya bukan khalwat. Seperti di sini bersama mahram, ini bukan khalwat lagi. Atau berdua tapi di tempat yang ramai, ini bukan khalwat. Misalnya ada seorang wanita ingin bertanya kepada saya tentang suatu masalah, tapi masalahnya ini masalah keluarga, masalah dalam. Dia tidak mau didengarkan kecuali oleh telinga saya saja. Nah, maka saya boleh ngajak dia untuk ngobrolnya di luar rumah saya. Baik, nggak apa-apa, ngomong sama saya, nggak ada yang mendengar, kita cuma 4 mata saja, tapi di luar rumah. Nah, di luar rumah semua orang, tetangga saya melihat saya, lalu lalang mereka. Nah, sehingga apa? Itu tidak termasuk khalwat. Tapi kalau dia saya suruh masuk ke dalam rumah saya, kemudian rumahnya saya kunci atau pintunya saya tutup, nah ini namanya khalwat, namanya tidak boleh. Apa sebab dari larangan ini? Sebab dari larangan ini, illatnya, sebabnya disebutkan dalam hadis yang lain. Thalithahuma syaitan. Rasulullah bersabda, ala, ketahuilah, la yakhluwanna rajulun bimra'ah, janganlah laki-laki khalwat dengan perempuan, illa kana thalithahuma syaitan, tidaklah laki-laki khalwat dengan perempuan kecuali setanlah menjadi yang ketiganya. Ini adalah ilat larangannya. Jadi kalau ada laki-laki sama perempuan berduaan di tempat sepi, setan tidak akan membiarkan keduanya tanpa perasaan apapun. Pasti dimasukkan dalam hatinya si perempuan untuk menyukai si laki-laki, dan dimasukkan dalam hatinya si laki-laki untuk menghias-hiasi perempuan tadi. Maka sering terjadi selingkuh gara-gara seperti ini. Si perempuan sudah punya suami, tapi dia selingkuh. Selingkuh dengan siapa? Laki-laki yang tidak seganteng suaminya. Kok bisa seperti itu? Gara-gara khalwat. Kenapa? Si perempuan suka dengan laki-laki yang tidak seganteng suaminya, gara-gara bisikan setan ini tadi. Sopir pribadi, ya kan? Suami sibuk kerja, maka istrinya dikasih sopir pribadi.
Nah, supir pribadi sering bersama istri dia di dalam mobil. Mobilnya kaca hitam, nggak kelihatan. Nah, akhirnya apa yang dilakukan di dalam mobil nggak kelihatan. Ya mungkin sentuhan tangan dan sebagainya, atau ngobrol mesum dan sebagainya. Akhirnya terjadi perselingkuhan. Itu gara-gara tidak mengindahkan hukum ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan hadis ini sahih. Maka hadis yang kita baca ini tadi muttafaqun alaih, tanpa menyebutkan illat hukumnya, tapi riwayat Tirmidzi menyebutkan illat hukumnya. Hadis 1630. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hurmatu, kemuliaan nisa'il mujahidin, istrinya para mujahid, alal qa'idin, terhadap orang-orang yang duduk yaitu yang tidak ikut jihad, kahurmati, seperti kehormatan ummahatihim, ibu-ibu mereka. Maksudnya harus dijaga, jangan dilanggar. Ma min rajulin, tidak ada seorang laki-laki, minal qa'idin, dari orang-orang yang duduk, yakhlufu, yang dia menggantikan, rajulan, seorang laki-laki yang lain, minal mujahidin, dari kalangan mujahid, fi ahlihi, pada keluarganya si mujahid, fayakhunuhu, lalu mengkhianati si mujahid tadi, fihim, pada keluarganya, illa, kecuali waqafa lahu, mujahid tadi akan berhenti untuk dia yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Fayakhudhu, lalu dia pun mengambil min hasanatihi, dari pahala-pahalanya, masya'a, apa yang dia mau, hatta yarda, sampai dia puas. Thumma altafata, kemudian menoleh kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi bersabda, ma dhannukum, apa persangkaan kalian? Jadi maksudnya zaman dulu Rasulullah sering menyuruh yang jihad itu satu orang, yang satunya lagi menggantikan posisi si mujahid tadi untuk ngurusi keluarganya. Jadi misalnya saya dengan tetangga saya berangkat jihad, maka tetangga saya ini yang disuruh untuk mengurusi keluarga saya. Nah, kalau dia mengurusi keluarga saya tapi malah khianat, kemudian selingkuh, ya, kemudian apa? Selingkuh berarti mengkhianati, maka nanti saya akan mengambil pahala-pahala dia, terserah saya sampai saya puas. Jadi bebas ngambil. Ini pahala tetanggamu dulu yang mengkhianati kamu saat kamu jihad, bebas kamu ambil pahalanya, terserah kamu. Maka Rasulullah mengatakan, ma dhannukum, apa persangkaan kalian? Maksudnya kalau dia disuruh bebas ngambil pahala, kira-kira ngambil seberapa? Apakah ngambil separuhnya? Apakah ngambil seperempatnya? Ataukah ngambil semuanya? Saya yakin kalau kita disuruh ngambil pahala orang besok di akhirat, pasti kita ambil apa? Semua, pasti. Kenapa? Karena di akhirat yang tampak itu adalah neraka, dan surga kita nggak ngerti apakah masuk tidak. Semua kita pasti akan takut masuk ke dalam neraka. Nah, ada kesempatan ngambil pahala orang, pasti diambil semua. Ini berbeda dengan kezaliman yang lain. Kezaliman yang lain akan disesuaikan dengan kezalimannya, cara membalasnya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muflis, orang yang bangkrut dari umatku, adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala salat dan puasa dan zakat, tapi dia mencaci orang ini, menuduh zina orang itu, memakan hartanya orang ini, menumpahkan darahnya orang itu, memukul orang ini. Akhirnya orang yang dizalimi tadi diberikan pahala-pahalanya. Demikian juga demikian yang dizalimi yang lain dikasih pahala-pahalanya. Kalau habis pahala-pahalanya sebelum dilunasi tanggungan dia, maka diambil dosa-dosa mereka, kemudian diberikan atau ditimpukkan kepada orang tersebut, lalu dia dilempar ke dalam neraka. Nah, ini kalimatnya menunjukkan bahwa dia disuruh mengambil pahala, tetapi tidak semua, tapi sesuai dengan kezalimannya. Kezalimannya nilainya berapa? Nah, misalnya nilainya 100, nah, berarti dikasih pahala 100 setimpal dengan apa? Kezaliman tadi. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Tapi kalau untuk nisaul mujahidin, istri-istri para mujahidin kok dikhianati, maka pahala yang diambil adalah bebas sampai dia puas. Maka Rasulullah bertanya, apa persangkaan kalian? Mau diambil semua atau apa sebagiannya? Kenapa yang diberikan adalah hasanat, pahala? Karena besok di akhirat sudah nggak ada uang dinar dirham lagi.
Kalau masih ada uang dinar dirham sebagaimana di dunia, kita akan bayar dengan uang dinar dirham. Tapi ketika sudah tidak ada uang dinar dirham, maka yang berguna adalah pahala. Kita temukan hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa thammata dinarun wala dirhamun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa yauma idzin," pada hari itu di akhirat tidak ada dinarun, uang dinar, wala dirham, juga tidak ada uang dirham. Akhirnya apa? Yu'khadhu min hasanati, diambilkan pahala-pahalanya untuk melunasi hutang kepada orang yang dia berhutang kepadanya dan tidak melunasinya di dunia. Ini hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Sudah selesai alhamdulillah bab yang pertama, yaitu haramnya berduaan dengan wanita ajnabi, dan ilatnya adalah karena setan pasti akan mengganggu kedua orang tersebut. Kita lanjutkan bab 292, bab tahrimi, bab diharamkannya tasyabbuhir rijal, menyerupainya laki-laki, bin nisa, dengan para cewek, wan nisa'i, dan menyerupainya para cewek, bir rijali, dengan laki-laki, fi libasin, baik dalam masalah pakaian, wa harakatin, atau gerakan, wa ghairi dzalik, atau selain itu. 1631 an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana, telah melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathin, laki-laki yang banci, minar rijali, dari kalangan laki-laki, wal mutarajjilat, dan perempuan yang menyerupai laki-laki, minan nisa'i, dari kalangan para wanita. Hadis ini menunjukkan bahwa menyerupai lawan jenis dalam masalah pakaian, gerakan, dan lainnya adalah dosa besar. Dari mana diketahuinya? La'ana, karena dosa besar diancam salah satu dari 4: laknat, atau murka, atau neraka, atau hukuman had. Nah, ini laknat. Laknat definisinya adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis yang lain tentang mukhannas, yaitu orang-orang yang banci tadi, laki-laki tapi menyerupai perempuan. Apa kata Nabi? Akhriju, usirlah al-mukhannathin, para mukhannas, min buyutikum, dari rumah-rumah kalian. Hadis riwayat Bukhari, derajatnya sahih. Jadi kalau ada mukhannas masuk ke rumah kita, suruh diusir. Dulu di Madinah ada seorang mukhannas, maka akhirnya oleh Nabi diusir dari kota Madinah. Akhirnya dia keluar dari Madinah, berada di tempat sepi sana di luar Madinah. Kemudian kalau dia butuh makanan, maka setiap Jumat itu datang ke kota Madinah minta makanan. Kalau sudah dikasih makanan, dikasih bekal, dia kembali lagi ke tempat pengasingannya. Nanti Jumat datang lagi untuk minta makanan terus sampai matinya. Itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini kalau kita terapkan, nggak bakal ada para mukhannas yang minta-minta di perempatan Bangjo Jogja itu. Ya. Pernah lewat Bangjo Jogja? Ada cowok-cowok tapi cewek. Nah, itu para mukhannas itu. Itu nggak boleh kayak begitu. Itu akhriju, itu harus diusir itu. Jangan dikasih tempat kayak begitu. Nah, karena Indonesia nggak pakai syariat Islam, akhirnya dibiarkan begitu. Jadi mestinya nggak usah pakai aturan negara, sudah cukup pakai aturan ini, sudah selesai. Nggak akan ada yang dibiarkan seperti itu, diusir. Nah, sayangnya kita tidak punya kekuatan itu. Kalau punya kekuatan silahkan ya. Santri kan banyak nih, pas lewat sana geruduk semuanya, diusir. Nah, mantap itu. Bawa pedang atau bawa pentong gitu. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, la'ana, telah melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina, yang menyerupai, minar rijali, dari kalangan laki-laki, bin nisa, dengan wanita, wal mutasyabbihati, dan yang menyerupai, minan nisa'i, dari kalangan perempuan, bir rijali, dengan laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Hadisnya sama, hanya bedanya kalau tadi pakai lafal mukhannas dan mutarajjil, kalau di sini pakai lafal mutasyabbihin wal mutasyabbihat. Termasuk yang dimaksudkan dalam hadis ini juga adalah apa yang terjadi pada saat Agustusan.
Salah satu lomba di Agustusan yang saya tahu adalah bapak-bapak main bola tapi pakai baju perempuan, supaya lucu, supaya pada ketawa, supaya keserimpet, nah, maka dia main sepak bola tapi pakainya baju perempuan, kan susah untuk larinya itu. Nah, itu termasuk yang dilaknat ini. Karena itu ikut lomba pada saat Agustusan, kalau lombanya seperti itu jelas dosa, la'ana, dosa besar. Adapun kalau lomba yang lain, nah, saya belum bisa mengatakan dosa. Misalnya lomba sepak bola normal, ya, saya belum bisa mengatakan dosa. Atau lomba misalnya lari, saya belum bisa mengatakan dosa. Tapi lomba yang jelas ada pelanggaran syariat, jelas kita katakan dosa. Lomba yang sia-sia, maka minimal hukumnya adalah makruh. Atau perbuatan yang rendah, misalnya kerupuk digantung kemudian dimakan langsung dengan mulutnya. Nah, ini seperti tingkahnya binatang. Padahal manusia dengan binatang bedanya, kalau manusia makan dengan tangannya, kalau binatang langsung mulutnya. Nah, lomba kerupuk itu menyerupakan diri dengan kaum binatang. Itu perbuatan rendah, ya, minimal makruh, minimal, mungkin sampai haram, wallahu a'lam. 1632. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala la'ana telah melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula, seorang laki-laki, yalbasu, memakai, libsata, dengan cara memakainya, al-mar'ati, wanita, wal mar'ata, dan seorang wanita, talbasu, memakai, libsata rajul, dengan cara memakainya seorang laki-laki. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ini sudah kita bicarakan tadi, ya. Maka pakaian-pakaian yang khusus untuk para laki-laki tidak boleh dipakai perempuan. Pakaian-pakaian yang khusus para perempuan tidak boleh dipakai laki-laki. Ada seorang perempuan menaruh pedang di dadanya begini, kemudian berjalan. Maka Rasulullah menyampaikan ini tadi, la'ana al-mutasyabbihina minar rijali wan nisa wal mutasabbihat minan nisa'i birijal. Jadi ada sebabul wurudnya, yaitu ketika ada seorang wanita yang memakai pedang diselempangkan pada dadanya sebagaimana tingkahnya seorang laki-laki. Apa contoh pakaian yang khusus perempuan? Contohnya adalah wal mu'asfar, pakaian mu'asfar. Taunya dari mana bahwa mu'asfar itu pakaiannya perempuan? Rasulullah bersabda, wailul lin nisa, binasa wanita, minal ahmarain, dari sebab dua hal. Yang pertama adzhab, emas, wal mu'asfar, dan baju mu'asfar. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya hasan. Nah, berarti adzhab, emas, ini khusus pada perempuan, mu'asfar juga khusus pada perempuan. Maka laki-laki pakai cincin emas, ini sudah termasuk mutasyabbihin, terlaknat. Laki-laki pakai gelang emas, ini termasuk mutasyabbihin, terlaknat. Laki-laki pakai baju mu'asfar, ini terlaknat karena ini baju khusus para perempuan. Mu'asfar itu apa? Mu'asfar itu adalah satu baju yang dicelup dengan warna merah, dan merahnya khusus untuk para wanita. Maka merah yang di satu tempat khusus para wanita tidak boleh di tempat itu dipakai untuk laki-laki. Tapi seandainya merah tersebut di tempat yang lain dipakai oleh laki dan perempuan, maka halal bagi mereka. Bagi mereka saja. Tapi bagi kita yang itu khusus perempuan, nggak boleh kita pakai. Adakah di Indonesia warna khusus perempuan? Misalnya pink. Kalau memang pink itu di Indonesia khusus para perempuan, nggak boleh antum beli baju pink. Santri pakai peci pink, gamis pink, sandal pink, masya Allah, tasnya pink semuanya. Ini nggak boleh. Kenapa? Ini khusus para perempuan. Maka larangan warna merah itu sebenarnya sebabnya dua. Merah yang khusus perempuan atau merah yang khusus orang-orang kafir. Makanya ketika ada seorang laki-laki sahabat Nabi pakai baju merah, Nabi bertanya, ummuka amaratka, apakah yang menyuruh ini adalah ibumu?
Seolah-olah Nabi mengatakan ini baju yang khas untuk ibu kamu laki-laki nggak cocok. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang mu'asfar karena dia termasuk bajunya orang-orang kafir ya. Coba saya carikan hadisnya ya. Thiyabi al-kuffar, inna hadzaini min thiyabil kuffar, inna hadhihi min thiyabil kuffar, sesungguhnya baju ini bajunya orang-orang kafir, kalian jangan pakai, yakni al-mu'asfar. Nah, maka ada dua hadis ya, satu hadis menyebutkan itu baju perempuan, satu hadis menyebutkan itu baju orang-orang kafir. Maka digabungkan antara kedua hadis itu bahwa dua-duanya sama-sama dilarang. 1633 wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani, ada dua kelompok, min ahlin nari, dari ahli neraka, lam arahuma, yang saya belum melihat keduanya. Maksudnya belum ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadis ini disebut oleh para ulama termasuk hadis-hadis dalail nubuwah, bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di masa Nabi belum ada, tapi betul-betul ada sesuai sabda beliau. Yang pertama, qaumun, satu kaum, ma'ahum, bersama mereka, siyatun, cambuk-cambuk, ka'adznabil baqar, seperti ekor-ekor sapi, yadribuna biha, mereka memukul dengannya, annasa, para manusia. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa yang dimaksud kaum ini adalah para polisi-polisi zalim, penguasa zalim, kemudian punya pasukan atau polisi-polisi, kemudian membantu kezaliman penguasa tadi. Kalau zaman sekarang ya kira-kira densus begitu, itu sudah termasuk qaumun ma'ahum siyatun ka'adznabil baqari yadribuna bihan nas. Karena banyak sekali saudara-saudara kita muslim tiba-tiba digeruduk oleh densus, ditangkap. Akhirnya salah tangkap katanya, tapi sudah babak belur. Nah, ini sudah jelas termasuk ini ya. Saya tampilkan dalilnya bahwa yang dimaksud itu adalah polisi-polisi zalim. Asy-Syurat, akhafu alaikum sittan, saya khawatirkan kepada kalian 6 perkara. Salah satunya apa? Kathratas syurati, banyaknya polisi-polisi, yaitu polisi zalim yang membantu penguasa yang zalim. Hadis riwayat Tabarani. Yang kedua, wanisaun, dan wanita-wanita, kasiyatun, yang mereka berpakaian ariyatun, tetapi telanjang. Maksudnya berpakaian telanjang adalah dia pakai baju tetapi tidak menutup auratnya. Karena itu para ulama mengatakan baju itu disebut menutup aurat apabila memenuhi syarat yang pertama, bajunya tebal, tidak tipis. Kalau tipis sehingga bagian dalam terlihat, maka tidak menutupi aurat. Yang kedua, harus longgar, tidak ketat. Kalau ketat sehingga lekuk-lekuk tubuh tampak, maka sama dengan tidak menutup aurat. Yang ketiga, harus menutupi seluruh auratnya. Kalau hanya menutupi separuh auratnya, itu sama dengan telanjang. Maka harus tebal sehingga bagian dalam tidak terlihat, harus longgar sehingga lekuk tubuh tidak terlihat, dan harus menutupi seluruh auratnya. Itu yang dimaksud apa? Berpakaian yang syar'i. Mumilatun, mereka membikin menyeleweng orang lain. Ma'ilatun, mereka sendiri menyeleweng. Jadi mumilat itu membikin orang lain ikut-ikut melakukan penyelewengan, tapi diri mereka sendiri juga menyeleweng. Mala yamilu, condong. Condong artinya berbuat menyimpang dari aturan Islam, menyeleweng. Ru'usuhunna, kepala-kepala mereka, ka'asnimati, seperti punuk-punuk, al-bukhti, onta bukhti. Onta bukhti itu adalah onta-onta yang punuknya 2. Karena punuknya 2, maka otomatis apa? Agak miring begitu. Nah, maka kepala-kepala mereka itu seperti punuk-punuk onta bukhti, yaitu kepala-kepala mereka itu
di atasnya dikasih tambahan-tambahan supaya kelihatan rambutnya panjang atau rambutnya banyak. Dan ini sudah terjadi di masa sekarang. Karena saya punya seorang teman, dia menjual jilbab. Kemudian dia tanya, "Ustaz, jilbab kayak gini boleh dijual nggak?" Ternyata jilbabnya itu ada moncongnya di sini nih. Sehingga perempuan kalau pakai jilbab tersebut, otomatis ini sudah ada moncongnya. Sehingga orang yang tidak tahu mengira itu adalah moncongannya rambutnya dia. Rambutnya digelung kemudian besar sekali. Padahal itu tambahan di dalam jilbab, sudah asli nempel di jilbabnya. Nah, maka itu sesuai sabda Nabi, ru'usuhunna ka'asnimabil bukhti al-ma'ilah, yang miring. La yadkhulna, mereka tidak akan masuk al-jannah, ke dalam jannah. Wa la yajidna, dan mereka tidak mendapati rihaha, bau jannah. Wa inna rihaha, padahal baunya jannah, la yujadu, sungguh bisa didapatkan, min masirati, dari perjalanan kada wa kada, sekian dan sekian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sudah kita bahas dulu bahwasanya baunya jannah bisa didapatkan dari perjalanan sejauh berapa? 40 satu riwayat. Riwayat yang lain 70, riwayat yang lain 500. Ya, diingat-ingat, 40, 70, 500. Maka ini riwayat karena semuanya sahih. Ini menunjukkan bahwasanya angka-angka ini untuk menunjukkan banyak atau jauh. Sehingga 40 itu sering digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan banyak. 70 juga begitu, maksudnya banyak. 500 juga begitu, maksudnya banyak. Sebagaimana angka 100 juga kadang-kadang diungkapkan untuk arti banyak. Kalau orang Indonesia mengatakan peng seket buntut, nah itu tidak harus 50 betul. Kemudian ini Imam Nawawi menjelaskan makna kasiyatun ariyatun ada 3 tafsir. Demikian juga ma'ilatun mumilatun ada 3 tafsir. Beliau mengatakan, wa makna kasiyatun, yang dimaksud berpakaian ai min ni'matillah, dia mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ariyatun, telanjang, min syukriha, dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir yang pertama, ya. Dia dapat nikmat Allah tapi enggak pernah mensyukurinya. Wakila makna, tafsiran yang kedua, tasturu ba'da badaniha, dia menutupi sebagian tubuhnya, wa takshifu ba'dahu, dan menyingkap sebagian yang lain, idharan li jamaliha, karena menampakkan kecantikannya, wa nahwihi, dan sejenisnya. Berarti tidak memenuhi syarat baju yang syar'i tadi, karena syaratnya tadi 3, ya. Harus apa? Tebal, harus longgar, harus menutupi seluruhnya. Wakila, tafsiran ketiga, talbisu, dia memakai thawban raqiqan, baju yang tipis, yasifu, yang mensifatkan launa badaniha, warna dari badannya, warna dari kulitnya maksudnya. Nah, ini sebenarnya bisa kita tambah lagi yang keempat, yaitu dia memakai baju yang ketat, yang menunjukkan lekuk-lekuk tubuhnya. Tapi Imam Nawawi tidak menyebutkan tafsiran tersebut, mungkin karena di masa Imam Nawawi belum ada wanita-wanita yang menonjolkan sesuatu yang sudah menonjol. Coba kalau Imam Nawawi hidup di masa sekarang, tampaknya beliau akan mengatakan waqila talbasu thawban dayyiqan, dia memakai baju yang sempit, yang menonjolkan sesuatu yang menonjol dari tubuhnya. Wallahu a'lam. Wa makna ma'ilat, adapun maksud dari ma'ilat, yang miring, qila, maksudnya adalah anta'atillah, ya, condong atau miring dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyimpang dari ketaatan Allah. Wa ma yalzamuhunna, dan apa yang wajib bagi mereka hifdzuhu, untuk menjaganya. Adapun mumilatun, itu adalah yu'allimna, mengajari, ghairahunna, orang-orang lain selain mereka, fi'lahunna, untuk melakukan perbuatan mereka, al-mazmum, yang tercela. Jadi diri mereka sesat dan mengajak orang lain untuk sesat juga. Diri mereka menyimpang dan mengajak orang lain untuk menyimpang juga. Ini tafsiran yang tadi saya sebutkan. Tafsiran yang kedua, waqila ma'ilatun yamshina mutabakhtirat. Ma'ilat itu berjalan dengan sombong. Adapun mumilat itu li aktafihinna, memiring-miringkan aktafihinna, yaitu tulang punggung mereka. Jadi jalannya itu sambil apa? Diguncang-guncangkan tubuhnya begini. Sehingga jalannya seperti orang yang mempercantik keindahan tubuhnya. Waqila, dan yang ketiga, ma'ilatun, mereka itu miring, yaitu maksudnya yamtashitna, mereka bersisir al-mishtatal maila,
dengan sisiran miring, wahia mishtatul baghaya, yaitu sisirannya para pelacur. Nah, zaman dulu saya nggak ngerti bagaimana para pelacur itu menyisir rambut mereka, tapi maksudnya adalah itu. Wa mumilatun, adapun mumilatun yumasyidna, mereka menyisiri ghairahunna, selain mereka, tilkal mishtah, dengan cara menyisir tersebut. Jadi ringkasnya, ma'ilatun mumilat ada 3 tafsiran. Pertama yang sudah kita sebutkan tadi, dirinya menyimpang dan mengajak orang lain menyimpang. Yang kedua, berjalan dengan sombong sambil memiring-miringkan tulang punggungnya. Kemudian yang ketiga adalah menyisiri rambutnya dengan sisir model sisiran orang-orang yang melacur. Ru'usuhunna, kepala mereka ka'asnimati, seperti punuk al-bukhti, onta bukhti, maksudnya yukabbirnaha, mereka membesarkannya, wa yu'adzimnaha, dan menggedekannya, bila fi imamah, dengan melipat imamah atau surban, au isabah atau ikatan, au nahwihi atau sejenisnya. Nah, itu seperti yang sudah kita gambarkan tadi. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sabda Nabi SAW yang belum terjadi di masa Nabi, tapi beliau katakan akan datang nanti, dan ternyata sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis seperti ini selain bisa disebut sebagai dalail nubuwah, juga bisa disebut sebagai asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Karena salah satu dari tanda kiamat adalah berubahnya kondisi normal menjadi tidak normal. Normalnya anak itu bakti kepada orang tua. Akan datang suatu masa di mana anak itu akan berdurhaka kepada orang tua. Anaknya memperbudak orang tuanya. Nah, ini berarti kondisi tidak normal. Nah, kondisi asyratus sa'ah itu adalah kondisi dari tidak normal, normal menjadi tidak normal. Kita tampilkan contoh-contoh asyratus sa'ah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya menulis asyratus sa'ah muncul di dalam kitab Jami'us Shaghir 8 hadis yang sahih. Kalau kita tampilkan semuanya banyak sekali, tidak hanya 8. Contohnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyratis sa'ah, termasuk tanda kiamat, ayyurfa'al ilmu diangkat, wa yadhharul jahl, dan kebodohan merajalela, wa yafshuwaz zina tersebar di mana-mana, wa yashrabul khamr, minuman keras ditenggak. Ini semua kondisi tidak normal. Kondisi normalnya manusia mestinya ada ilmu di tengah-tengah mereka. Kenapa? Karena Allah sudah turunkan kitab suci, Allah sudah turunkan para nabi. Nah, mestinya ilmu tersebar. Tapi kondisi tidak normal, itulah tanda kiamat. Ilmu akan hilang, yang ada adalah kebodohan. Inna min asyratis sa'ah, termasuk tanda kiamat, ayyul tamasal ilmu dicari indal asagir, pada orang-orang kecil. Hadis riwayat Tabarani. Ilmu mestinya diambil dari kiai-kiai tua yang ilmunya sudah tua. Tapi sekarang kamu lihat yang tampil di televisi, yang populer atau yang viral, itu siapa mereka? Yang pengajiannya dihadiri sampai ribuan orang, siapa mereka? Apakah kiai-kiai tua yang ilmunya sudah matang, ataukah anak-anak muda yang ilmunya masih asghir? Nah, maka ini kondisi yang tidak normal. Nah, sehingga ringkasnya asyratus sa'ah salah satunya adalah kondisi normal berubah menjadi tidak normal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyratis sa'ah, termasuk tanda kiamat, al-fuhsyu, perbuatan keji, wat tafahhus, menampak-nampakkan kekejian, qati'atur rahim, memutuskan hubungan kerabat, takhwinul amin, menganggap khianat orang yang amanah, wa timanul khain, menganggap amanah orang yang khianat. Hadis riwayat Tabarani sahih. Ini semuanya kondisi yang tidak normal. Kerabat itu mestinya disambung, tapi malah diputus, berarti nggak normal. Orang yang amanah mestinya dipuji, tapi malah dianggap khianat. Orang yang khianat mestinya dijauhi, tapi malah diangkat sebagai pejabat. Ini semuanya sudah terjadi, tanda-tanda kiamat ini. Dan tanda kiamat dibagi 3. Yang pertama adalah asyratus sa'ah as-sughra, kecil. Yang kedua adalah asyratus sa'ah al-kubra, yang besar. Yang ketiga adalah
al-wusta, tengah-tengah antara keduanya. Yang dimaksud tanda kiamat yang besar itu adalah 10 tanda kiamat yang apabila sudah datang salah satunya maka akan diikuti oleh tanda-tanda besar yang lainnya secara berturut-turut dengan jeda waktu yang tidak lama. Rasulullah menggambarkan seperti kalung ya. Kalung ini kan isinya banyak manikannya kan ya. Kalau kalung itu kita potong talinya, maka manikannya lepas satu akan diikuti oleh manikan berikutnya. Beniknya itu yang di dalam kalung tadi, kalau kita potong maka pasti lepas semuanya. Seperti biji tasbih itu ya. Kalau kita potong talinya pasti lepas semuanya beruntun. Kenapa? Karena itu adalah berdekatan. Nah, mari kita lihat hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kharazat al-ayatu, tanda-tanda kiamat, kharazatun, seperti manikan-manikan, mangdhumatun, yang tertata, fi silkin, dalam satu tali, fangqata'a silku, talinya putus, fayatba'u ba'duha ba'dan, maka satu dan yang lainnya mengikuti, maka satu mengikuti yang lainnya." Hadis riwayat Hakim, derajatnya sahih. Riwayat Ahmad juga derajatnya sahih. Asyru ayatin, 10 tanda kiamat. Inna sa'ah, sesungguhnya kiamat la taqumu, tidak akan terjadi hatta takuna asyru ayat, sampai muncul 10 tanda kiamat. Inilah yang dimaksud 10 tanda besar. Ini belum terjadi sekarang. Akan muncul dukhon, asap yang sangat tebal sehingga menutupi seluruh dunia ini. Akan muncul dajjal, akan muncul binatang yang bisa bicara, akan muncul matahari dari barat, akan terjadi 3 khusuf. Khusuf ini bukan gerhana, tapi terbenamnya bumi, di timur 1, di barat 1, di jazirah Arab 1. Kemudian turunnya Nabi Isa, kemudian munculnya Ya'juj Ma'juj, kemudian munculnya api besar yang muncul dari negara Aden, ini di Hadramaut ya, di apa namanya, di Yaman, yang akan menggiring manusia ke mahsyar, yaitu ke Syam. Tabitu ma'ahum haitsu batu wa taqilu ma'ahum haitsu qalu. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini. Betulnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan. Nah, silakan. Apakah sah sujud orang yang memakai cincin? Apakah sah sujud memakai cincin? Cincin apa? Apa saja? Nih, apa kaitannya sujud dengan cincin? Anggota badannya. Oh, maksudnya itu ya. Anggota sujud kita salah satunya adalah telapak tangan. Bagaimana kalau ada orang pakai cincin sehingga telapak tangannya terhalang oleh cincin tadi, tidak langsung menempel ke tanah? Saya tidak pernah membaca pembahasan masalah ini, tapi yang saya tahu seperti itu tidak masalah. Sebagaimana kalau dengkul kita tertutup dengan apa? Sarung, nggak ada masalah. Bukankah dengkul juga termasuk anggota sujud, ya kan? Dan selalu tertutup. Sama dengan kaki kita kalau memakai kaos kaki, apakah sujudnya tidak sah? Tetap sah. Demikian juga tangan ini, kalau memakai kaos tangan tetap sah. Adapun yang dilarang oleh Nabi, seseorang sholat menutupi mulutnya, tapi kalau menutupi tangannya maka tidak saya temukan larangan dalam hal ini. Wa an yughattiya ar-rajulu fahu fi shalah. Rasulullah melarang seseorang menutup mulutnya pada saat salat. Hadis riwayat Imam 4. Menutup telapak tangan nggak apa-apa. Mungkin pertanyaan ini muncul gara-gara ada pendapat yang mengatakan kalau jidat ini tertutupi oleh peci, ya, maka sujudnya tidak sah. Jidatnya harus terbuka seperti ini. Maka ketahuilah bahwa pendapat seperti itu pendapat mazhab Syafi'i yang menyelisih pendapat mayoritas para ulama. Jumhur ulama berpendapat jidat tidak harus terbuka pada saat sujud. Mazhab Syafi'i sendiri, mufradat mazhab Syafi'i mengatakan
ini termasuk yang harus dibuka. Mungkin pertanyaan muncul karena itu. Ada lagi? Silahkan urut. Pendapat siapa yang mengatakan bahwasanya khobar ahad itu tidak bisa dijadikan hujah untuk persoalan akidah? Pendapat siapa yang mengatakan khobar ahad tidak dijadikan hujah dalam masalah akidah? Yang saya tahu Mu'tazilah. Tapi saya memang tidak mendalam masalah ini, sehingga silahkan diperdalam lagi. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan al haditsu hujjatun bi nafsihi fil aqidati wal wasyari'ati wal akhlaqi, semuanya. Ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkau siapa?" Wahai Muhammad, kamu siapa? Saya Rasulullah, diutus oleh Allah. Iya. Kemudian orang ini bertanya lagi, datang utusanmu ke kampung kami menyampaikan bahwasanya syariat Islam, rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Apakah betul itu? Maka Rasulullah menjawab, betul itu, memang seperti itu. Ini berarti khabar ahad. Rasulullah kirim satu orang untuk dakwah ke satu kampung, kemudian dia mendakwahkan rukun Islam, rukun iman. Seandainya khabar ahad tidak bisa dijadikan hujjah dalam bab akidah, tidak mungkin Nabi ngirim satu orang, harus ada orang lain yang dikirim bersama dia. Tapi orang itu mengatakan, "Ja Rasuluka," ya, utusan kamu seorang datang kepada saya. Nah, berarti menunjukkan nggak ada masalah. Mu'adz bin Jabal dikirim sendiri ke daerah Adan, sendiri, tidak berdua. Abu Musa al-Asy'ari dikirim sendiri ke daerah Son'a. Nah, jadi masing-masing tempat dikirim satu orang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hujjah hadis itu meskipun ahad hujjah. Siapa lagi belakang? Nah, apakah setiap yang dilarang itu karena ada ilahnya atau ada? Setiap apa? Setiap yang dilarang. Ya. Apakah setiap larangan itu ada illatnya? Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, sehingga tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali pasti ada maslahatnya, dan tidak akan melarang dari sesuatu kecuali pasti ada mafsadatnya. Tetapi tidak selalu larangan itu disertai dengan illat atau hikmah kenapa dilarang, sehingga kita tahu hikmahnya atau tidak tahu tetap kita lakukan. Perintah juga begitu, mau tahu hikmahnya mau tidak tetap dilakukan. Nah, dalam hal ini antum perlu membaca kitab yang sangat indah, judulnya Hikmatu At-Tashri'. Hikmah dari At-Tashri', pensyariatan al-Islami. Ini ditulis oleh seorang ulama kontemporer dari Mesir. Namanya saya lupa. Dan saya menemukan kitab ini tanpa sengaja. Waktu itu saya datang ke Jawa Timur, ya. Kemudian di situ di Kediri. Nah, kemudian karena menunggu teman saya, akhirnya saya masuk di Masjid Agungnya. Ternyata di situ ada perpustakaannya. Nah, sambil nunggu saya lihat-lihat perpustakaan. Ternyata ada buku yang sangat indah, Hikmatut Tashri'il Islami. Sangat bagus sekali buku ini, membahas apa saja hikmah, kenapa diperintahkan begini, kenapa dilarang begitu, semuanya ada. Tapi tidak semua larangan dan perintah dia sebutkan, tapi dikasih contoh-contohnya. Tapi dia penulisnya mengatakan, ya, kesimpulannya semua perintah itu pasti ada manfaatnya dan semua larangan pasti di situ ada mafsadatnya. Ada lagi? Silakan. Mau tanya tentang aqwalul ulama perihal kepastian Sya'bani dalam pendapat para ulama tentang kepakaran Syekh Albani dalam ilmu hadis. Syekh Albani tidak dipungkiri dia termasuk tokoh ulama. Buktinya adalah karya-karya yang dia hasilkan. Kalau bukan ulama tidak mungkin menghasilkan karya seperti itu. Dan biasanya orang besar itu selalu ada yang menyintai, ada yang memusuhi. Maka cukup bukti bahwa Syekh Albani itu seorang ulama besar, banyaknya yang mencintai dan banyaknya yang memusuhi. Itu sudah cukup sebenarnya. Kalau orang seperti saya, ilmunya biasa, sehingga yang memusuhi mungkin nggak ada, ataupun kalau ada cuma 1-2 sedikit orang aja. Kenapa? Bukan orang yang ilmunya besar, sehingga tidak ada yang iri kepadanya sama sekali. Mirip dengan itu Ibnu Taimiyah rahimahullah.
Ibnu Taimiyah yang mengatakan dia adalah orang bodoh itu karena tidak pernah membaca biografinya Ibnu Taimiyah. Kalau dia membaca kitab-kitab karyanya Ibnu Taimiyah, dia akan sadar bahwa ini ulama besar. Hanya saja itu tadi, namanya ulama besar, biasanya ada yang mencintainya banyak dan ada yang memusuhinya juga banyak. Yang berbeda pendapat dengan dia pasti akan memusuhinya. Ibnu Hazm, siapa yang tidak kenal Ibnu Hazm? Orang kalau mengatakan Ibnu Hazm orang bodoh, berarti belum pernah baca kitab-kitabnya. Yang membaca kitab-kitab Ibnu Hazm dan dia paham apa yang dia baca, pasti mengetahui bahwa dia seorang ulama besar. Mulai belajar usia 26 tahun. 3 tahun belajar sungguh-sungguh siang malam, akhirnya 3 tahun sudah menguasai ilmu, sehingga sudah bisa debat dengan para ulama. Ini menunjukkan kecerdasan yang luar biasa Ibnu Hazm. 3 tahun sudah bisa menjadi ulama. Jarang orang seperti itu. Kita di pondok berapa tahun ini? 3 tahun, 6 tahun, tapi lulus masih biasa saja seperti kita-kita ini. Karena memang kita kecerdasannya biasa saja, normal dengan orang-orang yang lain. Nah, maka ringkasnya itu tadi ya. Siapa yang mengatakan Syekh Albani tidak pakar dalam ilmu hadis karena dia tidak membaca kitab-kitabnya Syekh Albani. Kalau dia membaca kitab-kitabnya Syekh Albani akan paham kepakaran beliau. Dan cukup orang-orang yang pakar dalam hadis mengakui kepakaran Syekh Albani. Misalnya Syekh Mustafa Al-Adawi mengakui kepakaran Syekh Al-Albani rahimahullah. Syu'aib Arnaud mengakui kepakaran Syekh Albani rahimahullahu taala. Kemudian Abdul Qadir Arnaud, ini semuanya pakar-pakar hadis yang saya sebutkan, mengakui kepakaran Syekh Albani rahimahullahu taala. Ya ada orang-orang yang benci sama Syekh Albani, mengatakan dia tidak punya ilmu sedikit pun, dia hanya nukil dari kitab sana kitab sini. Ini karena iri saja, dengki saja. Tapi kalau membaca betul kitab-kitab karya Syekh Albani akan paham dia ketemu dengan seorang ulama yang besar. Ringkasnya itu. Ada lagi? Nah, silakan. Kata ulama kalau menentukan hari kiamat itu kafir kan? Apakah dokter itu yang menentukan pasiennya kamu matinya bakalan sebulan lagi, apa itu kafir juga? Kiamat yang dimaksudkan di sini adalah kiamat kubro. Adapun kematian itu adalah kiamat sughra. Maka itu berbeda. Perkataan dokter itu sebenarnya bukan untuk memastikan, tapi maksudnya adalah perkiraan saja. Wallahu a'lam. Tapi lebih bagus kita tidak mengatakan seperti itu. Tapi kalau sampai mengatakan dokter kafir gara-gara mengatakan kamu kira-kira mati sepekan lagi, ya itu bukan apa? Saya nggak berani mengatakan kafir. Istilah kiamat sughra itu ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba saya carikan ya. Mudah-mudahan ketemu. Iya'ish hadzal ghulam, kalau anak kecil ini masih bisa hidup lama, fa'asa alla yablughal haram, maka dia belum sampai mencapai usia pikun, hatta taqumas sa'ah, sehingga terjadi kiamat. Jadi kasusnya Rasulullah ditanya, ya Rasulullah kiamat kapan? Maka Rasulullah menunjuk kepada salah satu anak yang paling muda di majelis itu. Ini anak paling muda di sini. Ini anak belum sampai usia pikun, nanti sudah terjadi kiamat. As-sa'ah. Ternyata anak itu sudah mati, kiamat sampai hari ini belum terjadi. Maka yang dimaksud sa'ah ini adalah sa'atukum, ya. Kiamatnya kalian ini. Ya. Kalian sudah mati semua sebelum anak kecil ini mencapai usia pikun. Itu maksudnya. Kalau anak ini sudah mencapai usia pikun, kalian semua pasti sudah mati semua. Nah, dari situlah muncul istilah as-sa'atus sughra atau al-qiyamah as-sughra. Jadi kematian itu adalah kiamat kecil karena mengenai setiap orang. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.